Halo ASN Milenial, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami dari peserta Latsar CPNS 2021 BPSDM Provinsi Sumatera Utara, Angkatan 22 Kelompok 4, akan menjelaskan mengenai isu nasional dengan judul Korupsi Dana Bansos COVID 2019. Kami terdiri dari yang pertama, Wilvan Manalu, yang kedua, Wiwik Francisca, yang ketiga, Yolanda Witasari, yang keempat, Yos Elroy Sijabat, yang kelima, Zen Guntara Nababan, dengan pengampu materi Ibu Gadis Melani Rusli Sarjana Hukum. Ada 5 topik yang akan kami bahas. Yang pertama, pengertian atau definisi dari korupsi. Yang kedua, penyebab dari korupsi. Yang ketiga, dampak dari korupsi. Yang keempat, strategi pemecahan atau pencegahan korupsi. Yang kelima, implementasi nilai-nilai dasar dari anti korupsi. Mari kita saksikan pembahasan berikut ini. Apa itu korupsi? Secara harfiah, korupsi atau korupsio berarti busuk. Beberapa pakar menyampaikan pendapatnya mengenai pengertian korupsi. Salah satunya sebagai berikut. Korupsi sudah sangat meresahkan. Secara yuridis, definisi korupsi telah jelas dan gamblang ditulis dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 itu dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang berbunyi sebagai berikut. Berikutnya, mari kita menganalisis penyebab terjadinya korupsi dana bansos di Indonesia. Penyebab korupsi bansos dapat dilihat dari 4 aspek. Yang pertama, man, yang kedua, machine, yang ketiga, metode, dan yang keempat, material. Dari segi man atau manusia, pelaku tindak pidana korupsi tersebut dapat dikatakan tidak memiliki integritas yang tinggi dan kesadaran anti korupsi atau spiritual accountability. Berikutnya dari segi machine, penyebab terjadinya korupsi yaitu sistem yang digunakan belum terintegrasi, transparansi, dan akuntabel, sehingga membuka peluang yang besar untuk melakukan kecurangan. Adapun dari segi metode, maka penyebabnya yaitu lemahnya pengawasan internal di pemerintahan dan posisi Inspektorat Jenderal yang berada di bawah Menteri sangat berisiko terjadinya korupsi di kementerian. Adapun yang keempat yaitu material. Dari segi material, penyebabnya yaitu banyaknya jumlah uang yang disalurkan dan luasnya daerah jangkauan penerima bansos. Berikut juga adalah birokrasi yang terlalu panjang. Adapun dampak korupsi bansos COVID-19 yang dilakukan oleh Menteri Sosial Juliari Batubara yaitu merugikan keuangan negara. Menurut data dari Indonesian Corruption Watch, praktik kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku tidak hanya berkaitan dengan suap menyuap semata, akan tetapi juga berpotensi merugikan keuangan negara sebesar 2,73 triliun rupiah. Selain merugikan keuangan negara, kejahatan korupsi ini juga merugikan hak masyarakat miskin. Adanya penyalahgunaan kewenangan demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu sangat mengancam kehidupan kelompok rentan dan masyarakat miskin yang menjadi sasaran program tersebut. Terdapat 1,3 juta keluarga miskin yang berpotensi dirugikan secara langsung akibat kejahatan korupsi ini. Yang selanjutnya, strategi pemberantasan korupsi. Strategi pemberantasan korupsi terbagi menjadi 3, yaitu strategi represif, strategi perbaikan sistem, edukasi, dan kampanye. Yang pertama, strategi represif. Kira-kira apa yang dimaksud dengan strategi represif? Melalui strategi represif, KPK menyeret kinerja hijau
membaca tuntutan, serta menghadirkan saksi dan alat bukti yang menguatkan. Tahapan yang ditemukan dalam strategi represif antara lain: yang pertama, melakukan penanganan laporan pengaduan masyarakat, lalu penyelidikan, lalu penyidikan, lalu penuntutan, yang terakhir pelaksanaan putusan pengadilan. Selanjutnya, perbaikan sistem. Di Indonesia masih banyak sistem yang justru membuka celah untuk terjadinya tindak pidana korupsi. Tentu saja, sistem yang rumit harus diperbaiki karena sistem yang baik dapat meminimalisasi tindak pidana korupsi. Misalnya pelayanan publik yang serba online dan sistem pengawasan yang terintegrasi. Terakhir, edukasi dan kampanye. Salah satu hal yang penting dalam pemberantasan korupsi adalah kesamaan dan pemahaman mengenai korupsi itu sendiri. Hal yang paling sering kita lihat adalah pandangan tentang pemberian uang terima kasih kepada aparat pelayanan publik yang dianggap sebagai hal yang wajar. Maka dari itu, edukasi dan kampanye merupakan hal yang sangat penting dilakukan sebagai bagian dari pencegahan tindakan korupsi. Edukasi dan kampanye memiliki peran strategis dalam pemberantasan korupsi. Dengan demikian, seluruh masyarakat Indonesia ikut turut serta beraksi dalam memberantas korupsi. Sebagai ASN, berikut adalah beberapa contoh implementasi nilai-nilai anti korupsi yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, jujur. Contohnya, tidak mengambil keuntungan pribadi maupun golongan dan jujur dalam membelanjakan anggaran kegiatan yang diselenggarakan oleh negara. Misalnya dalam anggaran dana bansos atau bantuan sosial. Yang kedua, peduli. Bentuk kepedulian bisa seperti turut serta dan aktif berpartisipasi mengajak masyarakat mematuhi protokol kesehatan selama pandemi. Yang ketiga, mandiri. Membuat dan memeriksa data penerima bantuan sosial tanpa intervensi pihak lain. Yang keempat, disiplin. Contohnya, menghadiri Zoom meeting sesuai jadwal yang telah ditentukan. Yang kelima, tanggung jawab. Contohnya, tetap melaksanakan tugas selama pandemi walaupun secara daring. Yang keenam, kerja keras. Contohnya, memastikan bantuan sampai ke tangan masyarakat yang membutuhkan. Selanjutnya, sederhana. Contohnya, memakai atribut sesuai dengan yang ditentukan. Yang kedelapan, berani. Bisa dengan menolak dengan tegas gratifikasi dari pihak manapun. Yang kesembilan, adil. Contohnya, membagikan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan tanpa pandang bulu. Demikianlah pemaparan tugas kelompok mengenai isu nasional korupsi dana bansos COVID-19. Kami mohon maaf jika ada salah penyampaian. Terima kasih, salam sehat.